Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pemirsa TV CSM dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam taufik, rahmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa-puasa kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita digabulkan dan dikelompokkan bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada di hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah inspiratif, motivasi yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi apa-apa kisah-kisah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran tidak lain adalah ibratun liulil albab, sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada macam-macam puasa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada puasa Nabi Musa ketika ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membelah lautan dan dihancurkanlah bala tentara Fir'aun. Dan puasa itu adalah puasa syukurnya Nabi Musa alaihi salam. Ada pula puasa Nabi Daud yang Nabi Muhammad SAW kabarkan afdalus siyam saumi akhi Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi saya di sini akan menceritakan yang di dalam surat Maryam, kisah Nabi Zakaria alaihi salam, salah satu 25 nabi dan rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Penjelasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hambanya itu Nabi Zakaria alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang sangat lembut dan bahkan hanya terdengar oleh telinganya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui isi hati, dan bahkan sesuatu yang tak keluar daripada lidah yang cuma hanya terbesit di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui. Dan Nabi Zakaria ini penuh harap kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah apabila kita berdoa kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, Allah lah tempat kita menumpahkan isi hati. Kadang-kadang kita curhat dan minta pertolongan kepada orang tua kita pun, orang tua kita kadang-kadang tidak mampu. Dan ada juga orang tua kita takutlah kita menyusahkan ia, takut kesusahan anaknya jadi menjadi bahan pikiran kesusahan orang tua. Kadang-kadang kita mencurahkan isi hati kesusahan kepada teman kerabat dekat. Ada teman yang tidak mampu dan dia pun ikut iba kepada kita, kesusahan kita. Ada pula teman yang suka dengan kesusahan kita dan bahkan menggunjingnya. Jadi tempat mencurahkan isi hati adalah sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha mentakdirkan, dialah yang maha besar, dialah yang maha memberi. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shakiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliya
yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah dan kepalaku sudah semuanya ditumbuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dengan doaku kepadamu. Sesungguhnya aku menginginkan, aku takut setelah kematianku ini, sedangkan istriku ini seorang yang mandul, maka berikanlah aku anak laki-laki dari sisimu ya Allah, yang dapat mewarisi, meneruskan perjuangan Nabi Zakaria wa ali Ya'qub dan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, dan jadikanlah dia orang yang engkau ridai. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, Nabi Zakaria seorang nabi, kekasih Allah, pilihan Allah, tetapi tidak mentang-mentang dia nabi, tidak dengan serta-merta apa yang dimintanya itu langsung digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah harus mempunyai proses yang panjang sekali. Kadang-kadang kita sudah berbulan-bulan berdoa, bertahun-tahun berdoa, tidak digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun merasa kecewa. Tetapi kita ambillah pembelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam, yang namanya dia berdoa bukanlah sebulan, 2 bulan, bukanlah setahun, 2 tahun, dan bahkan puluhan tahun. Ketika umurnya 80 tahun, sampai tulangnya pun udah lemah, rambutnya semuanya sudah hampir beruban, istrinya mandul, umurnya 80 tahun, masih belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, yaitu untuk ia diminta dia menganugerahkan seorang anak laki-laki. Jadi inilah kita ambil pembelajaran dari sini. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kuat ujiannya?" Maka Rasulullah pun berkata, "Al-anbiya, tsummal amsal fa amsal." Para nabi-nabi Allah lah yang paling kuat ujiannya. Kemudian semisal dan kemudian semisalnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi penutup, tidak ada lagi nabi, maka siapakah yang melanjutkan, yang mewarisi para nabi, yaitu adalah para wali-wali Allah, para ulama yang saleh, yang kuat keimanannya lah, yang kuat, yang lebih berat lagi ujiannya. Yubatal ar-rajulu ala hasbi dini, seorang akan diuji sesuai dengan besar kecilnya ukuran agamanya. Idza kana dinuhu salban fashtadda bala'uhu. Barang siapa yang agamanya kuat, maka lebih besarlah ujian yang diberikan kepadanya. Wa idza kana dinuhu riqqah, barang siapa yang agamanya itu lemah, kecil, imannya kecil, ubtila ala hasbi dini, maka dia pun diuji oleh Allah dengan ukuran agamanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman, yang besar, yang kuat imannya, ataupun yang lemah imannya, semuanya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun satu makhluk Allah yang lewat, yang hidup di atas muka bumi ini tanpa ada masalah. Janganlah kita mengira bahwasanya teman-teman saudara kita yang kita lihat dari zahirnya, mereka hidup senang dan tenang, mereka tidak ada masalah. Tidak, semuanya mereka mempunyai masalah. Semakin kuat imannya, semakin tinggi agamanya, keilmuannya, maka semakin beratlah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah besi, ia tidak akan bisa menjadi pedang, tidak akan bisa menjadi aret ataupun pisau apabila dia tidak ditempa dengan api yang panas. Apabila dia sudah ditempa, barulah dia menjadi barang yang berharga dan berguna. Sepotong emas tidak akan indah kalau dia tidak ditempa dengan api yang sangat panas. Setelah ia ditempa, dipukul, dan diolah, barulah ia bisa menjadi indah, dibuat menjadi cincin dan kalung sesuai dengan keinginan
serta keindahan yang diinginkannya. Jadi ma'asyiral muslimin, begitu pula kita dengan kesusahan. Dengan puasa ini adalah salah satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa tinggikah keimanan dan tingkatan di dalam puasa kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doa Nabi Zakaria setelah 80 tahun umurnya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, aku telah memberikan engkau kabar gembira seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang masih belum ada nama-nama sebelumnya. Maka Nabi Zakaria pun dia senang dan ingin lebih diyakinkan lagi. Apa katanya? Qala rabbi anna yakunu li gulaman wa kanat imra'ati aqim wa qad balagtu minal kibari 'atiyya. Wahai Tuhanku, bagaimanakah engkau memberikan aku anak laki-laki sedangkan istriku adalah mandul dan aku sudahlah tua? Katanya Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Katanya Allah Subhanahu wa taala, hal itu sangat mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal engkau masih belum wujud sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak mungkin, yang kadang-kadang kita memikirkannya itu susah dan sulit, tetapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, janganlah kita berputus asa. Kejarlah cita-cita kita setinggi mungkin, sebaik-baik mungkin. Mintalah doa yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan akhirat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Maka saudaraku yang sedang mengalami problem di dalam kehidupan, yang sedang mengalami kesusahan, yang susah mendapatkan jodoh, yang susah mendapatkan anak, yang bisnisnya masih belum mencapai puncak ataupun jabatan yang masih belum dia dapatkan. Di saat inilah, di bulan Ramadan inilah, bulan yang penuh berkah yang Allah jadikan tidur kita ibadah, setiap napas kita sebagai tasbih, dan dosa-dosa diampunkan, dan bahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan berdoa di bulan-bulan yang lain. Dan tentu dengan doa itu kita haruslah iringi dengan kerja keras, dengan usaha yang lebih gigih lagi. Jangan sampai kita cuma hanya berdoa tetapi tanpa berusaha. Begitu juga kita harus berusaha, haruslah libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Apabila kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menuntun kita, membukakan jalan kita. Maka Nabi Zakaria pun bertanya kepada Allah, qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah berikanlah aku tanda-tandanya ya Allah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Tandamu adalah tidak dapat berbicara selama 3 malam sedangkan engkau sehat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Zakaria ini berpuasa, tetapi puasanya itu tidak berbicara, tapi boleh makan dengan minum. Jadi kita sebaiknya berpuasa, ikutilah cara para nabi. Maka kita gabungkanlah puasanya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menahan lapar dan menahan haus, dan juga dengan puasa Nabi Zakaria yang tidak berbicara. Maksudnya kita tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Kita tidak berbicara kecuali dengan yang artinya kita tidak berbicara yang sia-sia, bergosip, dan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berbicara yaitu dengan sesuatu yang bernilai ibadah,
yaitu mengingat kebesaran Allah dan juga dengan perihal pembelajaran di dalam agama ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa kita tentulah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dengan kita yakin, dengan cara yang baik, dengan berpakaian yang bersih, di tempat dan waktu yang baik. Inilah salah satu di bulan Ramadan. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pemalu dan maha mulia. Wa yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi an yuruddahu fran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat malu daripada hambanya apabila telah mengangkat kedua tangannya dan mengembalikannya dengan tangan yang hampa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan puasa inilah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan dengan keluarnya di bulan Ramadan ini, yang tadi masih belum mendapatkan jodoh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jodoh yang terbaik. Yang masih belum mempunyai anak keturunan, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala zuriyah yang saleh dan salehah. Yang masih belum mendapatkan rezeki yang pas ataupun usaha yang pas, berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu rezekinya dengan pekerjaan yang kita sukai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita keluar di bulan Ramadan ini jadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.